Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi mengudara bersama channel ini untuk melihat bagaimana terbarunya sirkuit Mandalika yang selalu kita nantikan kepowi bersama. Mendekati MotoGP ini, apa saja kesibukan pengerjaan yang saat ini dilakukan, serta sejauh mana capaian dan perkembangan untuk lebih baiknya sirkuit Mandalika dan tampilan keren dan menarik untuk sambut MotoGP kali ini. Nah, dan di sini kita berada di lintasan sirkuit Mandalika di tikungan ke-15 menuju ke-16 ya. Seperti ini kondisi terbarunya. Aspalnya semakin kelihatan meningkat kualitasnya, sering dilintasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam acara balapan maupun acara non balapan. Nah, saat ini kita lihat bersama prosesnya di area run off dan di tikungan ke-16 ya. Tim medis dari yang bertugas nanti pada gelaran MotoGP ya saat ini melakukan simulasi latihan terlebih dahulu untuk lebih sigap dan lebih gercep cepat nanti menangani dari para pembalap apabila ada yang terjatuh, teman-teman ya. Nah, inilah dia simulasi dari tim medis, persiapan super matang mereka lakukan untuk menghadapi event besar paling bergengsi di dunia yaitu MotoGP yang akan diselenggarakan kembali di sirkuit Mandalika menjadi kali ketiga sirkuit internasional Mandalika andalan Indonesia menggelar balapan MotoGP. Jadi persiapan terus dilakukan baik di luar maupun dalam ya, segala hal untuk lebih nanti tampil lebih baik, beda dan menarik untuk sirkuit Mandalika. Baik, kita lanjut terus memantau sirkuit Mandalika ini. Kita akan coba memantau secara full keseluruhan buat teman-teman semua puas melihat ya, mulai dari bawah ke atas seperti itu. Dan inilah dia tikungan terakhir sirkuit Mandalika, tikungan ke-17, dan kita lihat kondisi aspal terbarunya ini, teman-teman. Dan juga kondisi pada cat lama sirkuit Mandalika yang sudah berumur catnya 1 tahun ya, seperti garis curb, area track limit, forge area yang nantinya akan dilakukan pengecatan ulang kembali terhadap kondisi cat sirkuit Mandalika yang kelihatan pudar, kotor, itu yang akan dilakukan pengecatan ulang, dan sebaliknya apabila cat tersebut masih kelihatan baru dibiarkan normal. Nah, inilah dia simulasi kita temukan lagi di lintasan trek lurus di area gravel di sini. Ya, di sini sudah disediakan lengkap ya peralatan yang dibawa oleh tim medis untuk melakukan ya simulasi menangani dari para pembalap yang terjatuh. Ya, di sini terdapat di area gravel tempat ya, dan diangkat menuju ke tempat yang sudah disediakan di sini. Dan persiapan yang lain juga yang sudah mulai dilakukan di sirkuit Mandalika yaitu pengemburan area gravel agar tidak padat, teman-teman ya, agar tetap memenuhi standar dari area gravel yang mana kita ketahui hujan panas seperti ini sudah beberapa tahun sirkuit Mandalika ini jadi, teman-teman ya. Jadi dilakukan pengemburan menggunakan alat khusus ditarik dengan mobil MGPA untuk menghasilkan gravel yang bagus, teman-teman, dan tetap memenuhi standar, dan tentunya para pembalap nanti motornya tidak langsung mental ke tembok pagar pembatas seperti itu. Dan kemudian kita lanjut ya di persiapan berikutnya untuk sambut MotoGP ya. Ini tak asing lagi, pembenahan tribun terus dilakukan sampai sekarang ini. Jadi progresnya sudah berlangsung selama 2 minggu lebih, teman-teman, dan hasilnya sudah terlihat sejauh ini ya. Satu tribun sudah kelihatan rampung dan atapnya memanjang ke depan sekarang, yang sebelumnya kelihatan pendek atapnya dan sekarang maju ke depan. Terlihat model dan rupa dari tribun sirkuit Mandalika yang berbeda daripada sebelumnya. Tentunya ini ya melindungi dari para penonton yang duduk di tribun di sini tidak kepanasan lagi, dan juga ya merasa sensasi yang berbeda ya tahun ini, agar semua happy para penonton yang duduk menyaksikan balapan MotoGP, teman-teman ya. Dan pada hari ini sirkuit Mandalika lagi menggelar event ya, acara Mandalika Track Day yang saat ini diselenggarakan untuk teman-teman semua yang pengen merasakan sensasi berkendara di aspal Pertamina Mandalika International Circuit buat pencinta otomotif di seluruh Indonesia. Nah, jadi ini sebagian dari persiapan menuju MotoGP yang sebentar lagi akan diselenggarakan ya, guna membentukkan racing line makin lebar, semakin menyatu aspal dengan karet ban, dan itu juga sebagian dari pembersihan aspal sebelum nanti akan ditutup ya selama 1 bulan, teman-teman, untuk sirkuit Mandalika, karena pada saat itu nanti akan melakukan progres pengecatan dan persiapan kesibukan yang lain di dalam sirkuit Mandalika. Nah, jadi ditutup dulu untuk penggunaan umum sirkuit Mandalika ini, seperti penggunaan dari track day, Mandalika Track Walk, serta acara balapan lainnya. Selama dari persiapan tersebut ya ditutup untuk penggunaan umum di sirkuit Mandalika. Karena nanti ya seperti apa yang kita sudah jelaskan ya, rame super sibuk nanti di dalam sirkuit Mandalika untuk melakukan segala hal biar nanti sirkuit Mandalika tampil lebih keren dan menarik, teman-teman.
Dan inilah dia, kita kembali lagi melihat tribun sirkuit Mandalika untuk tampilan wajah barunya. Jadi kita masih ingat ya, untuk pertama mulai dilakukan progres pembenahan tribun ini, ya melakukan pembongkaran sebagian tribun terutama di bagian depan. Jadi itu ya rumitnya dari pengerjaan ini, tidak semudah apa yang kita bayangkan teman-teman ya. Jadi melakukan pembongkaran sebagian kursi tribun ya, terutama di bagian depan. Lalu itu setelah dibongkar maka digali dari lantai kerja atau lantai beton tersebut dengan kedalaman yang sudah ditentukan untuk berdirinya dari banyaknya tiang di depan ini, agar tribun sirkuit Mandalika lebih kuat dan kokoh menahan dari beratnya material besi yang ada di atas ya, untuk menjadi kerangka atap dan juga atapnya seperti ini. Jadi atap yang digunakan warna yang sama dan juga jenis yang sama yang dipakai sebelumnya. Ya, progres ini ditargetkan rampung ya, 1 minggu akan rampung kita prediksikan, karena di sini sudah terlihat jelas ya perubahan yang cepat, gercep ya para pekerja mendekati MotoGP untuk menuntaskan dari pengerjaan pembenahan tribun ini tepat waktu. Nah, jadi sebagian kursi tersebut yang sudah dibongkar dulu akan dipasangkan kembali di bagian tribun yang dibenahi tersebut, sehingga rampung 100% dan siap digunakan oleh para penonton untuk duduk menyaksikan dari balapan event besar MotoGP dengan sensasi yang berbeda, aman dan nyaman, semua happy. Dan untuk harganya masih harga yang sama, jadi tidak berpengaruh ya masalah harganya setelah dibenahi tribun ini, jadi harganya sama seperti sebelumnya. Dan baiklah, selanjutnya kita berada di tribun yang berkursi biru, yang terlihat kondisi terbarunya masih nampak baru teman-teman. Inilah dia, tidak ada karatan sedikit pun ya, dilakukan pengecatan memang bagian dari tribun di sini ya, warna putih. Dan juga inilah dia akses jalan kecil ya untuk pejalan kaki yang menggunakan area zona tengah nanti ya, rame super sibuk nanti UMKM bazar yang akan menempati area zona tengah, berbagai tenda lainnya dan festival besar yang ada di area zona tengah ini. Dan juga berdirinya sebuah panggung besar akan didirikan di tempat posisi yang sama, karena nanti kita akan dihiburkan dengan artis papan atas Indonesia ya, seperti Kia Yobi, ada band, Slang dan lain sebagainya. Inilah dia teman-teman, kita lihat area zona tengah ya, sebagian kelihatan menghijau. Semak-semak belukarnya saat ini terus dilakukan pembersihan semak-semak biar terhindar dari adanya semak-semak belukar, agar rapi dan menarik, aman dan nyaman pengguna zona tengah nanti. Dan ditambah dengan fasilitas sarana pendukung seperti musola di sini yang sudah direnovasi, dibenahi sehingga terlihat sebagus ini. Nah, jadi musola ini adalah musola peninggalan dari masyarakat Dusun Obonot dulu sebelum adanya sirkuit Mandalika. Ini adalah bangunan satu-satunya yang masih berdiri kokoh di area sirkuit Mandalika, yang direnovasi, dibenahi oleh pihak pengelola ITDC atau MGPA. Nah, jadi kita tidak khawatir lagi ya, mudah kita menemukan tempat-tempat ibadah di kawasan Mandalika, yang kita ketahui Lombok ini memiliki ya 1000 masjid dan seperti itu. Dan baiklah teman-teman, kemudian kita menuju ke Bukit 360, adalah bukit yang saya pikirkan spesial banget karena berhadapan dengan pemandangan yang indah sekali, pemandangan pantai, pemandangan sekeliling sirkuit Mandalika. Kita bisa melihat 360 derajat apabila kita berada di puncak bukit ini, dan dilengkapi dengan 3 bangunan observation deck yang sudah rampung teman-teman ya, didukung oleh sponsor-sponsor lainnya. Dan kemudian ada hal baru lagi yang terdapat di bawah Bukit 360, persisnya di pinggir jalan atau di bawah jalan yang kelihatan keren ini, yaitu ya sponsor baru sirkuit Mandalika yang kelihatan tiang sponsornya besar dan tinggi yang akan terpajang membentang ya di hadapan dunia ya, karena nanti akan disoroti semua hal-hal sirkuit Mandalika ini yang dipromosikan di semua dunia. Untuk itu kita harapkan ya semakin bertambah, makin ramainya wisatawan luar negeri berkunjung ke Lombok, saking penasaran yang mereka lihat di layar televisi akan mereka kunjungi teman-teman ya. Iya, jadi kita buktikan ya sumber daya alam Indonesia ini, terutama di Lombok, menjadi pusat perhatian saat ini dunia teman-teman ya. Dan kita semua juga ya melihat sirkuit Mandalika dengan ya kekayaan sumber daya alam yang melimpah teman-teman. Inilah dia, kita lihat pergunungan, perbukitan Gunung Renjani terlihat dari sirkuit Mandalika.